Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lydia Siti Aminah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai penyebab dari air ketuban yang keruh. Ini bagi ibu hamil sering sekali pasti mendengar mengenai air ketuban. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi air ketuban. Air ketuban itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, dapat melindungi janin dari benturan. Bagi ibu-ibu yang pernah mengalami jatuh, pasti di situ akan merasakan adanya benturan. Jadi ketika terjadi benturan, maka janin akan terlindungi oleh air ketuban. Jika air ketubannya itu dengan jumlah yang normal. Kemudian yang kedua, dapat membantu adanya pergerakan janin di dalam rahim. Jika air ketuban dengan volume yang normal atau dengan jumlah yang normal, maka akan dapat membantu untuk adanya pergerakan janin yang normal. Biasanya dapat membantu adanya tendangan atau pergerakan-pergerakan kecil pada janin. Kemudian yang kedua, dapat mencegah adanya infeksi ketika janin di dalam kandungan. Biasanya kan ada beberapa ibu yang mengalami gejala-gejala infeksi. Sebenarnya ibunya yang mengalami infeksi, tapi agar terhindar atau mencegah bayi untuk penularan infeksi dari ibu, nah di situ akan dilindungi oleh air ketuban tersebut. Selain itu, dapat membantu perkembangan sistem pencernaan atau pernafasan pada janin. Nah, di sini sangatlah penting juga untuk adanya perkembangan sistem pencernaan. Oh iya, kenapa sih air ketuban ini banyak fungsi? Karena memang air ketuban ini sangat berpengaruh untuk kesehatan bayi ya. Jadinya untuk ibu-ibu bagi yang hamil atau bumil itu sangatlah dianjurkan untuk menjaga volume ketubannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab dari air ketuban keruh. Nah, di sini untuk air ketuban sendiri itu biasanya adanya keruh enggaknya itu dapat dilihat dari USG ya. Biasanya normal-normalnya itu untuk air ketuban yang jernih itu berwarna kuning seperti air kencing pada umumnya yang normal, kuning ke beningan gitu. Tapi ketika dilihat di USG itu akan nampak berwarna hitam. Jadinya untuk janinnya itu jelas ketika di USG. Nah, untuk penyebabnya, apa penyebab dari air ketuban yang keruh itu? Yang pertama, adanya mekonium atau janin yang mengalami BAB di dalam rahim. Seringkali kita jumpai pada ibu hamil yang janin itu mengalami BAB dalam kandungan. Di sini akan menyebabkan ketuban itu keruh. Kemudian yang kedua, adanya infeksi. Jika terjadi suatu infeksi, maka air ketuban sendiri itu akan keruh. Kemudian yang ketiga, adanya anemia hemolitikum. Di sini bagi janin yang mengalami anemia hemolitikum, di situ akan keruh pada air ketubannya. Air ketuban sendiri itu sebenarnya bisa kita cegah agar air ketuban tersebut. Jadi gimana sih? Pasti ibu-ibu bertanya seperti itu kan? Di sini yang pertama, kita dapat dianjurkan dengan meminum air putih atau air mineral dengan jumlah yang cukup. Biasanya pada kondisi yang di luar ibu hamil kan 1,5 liter sampai 2 liter. Nah, ketika hamil kita bisa mengkonsumsi air mineral lebih dari volume tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung elektrolit. Karena ini juga dapat membantu untuk mencegah adanya kecukupan jumlah air ketuban dan
mencegah adanya air ketuban keruh. Yang ketiga itu biasanya bagi ibu-ibu itu seringkali dengan meminum air kelapa muda untuk mencegah air ketuban itu keruh. Oh iya, ibu-ibu biasanya kan sering was-was, gimana sih, apakah tidak bahaya ya minum air kelapa saat hamil muda? Nah, di sini sebenarnya jawabannya dengan trimester tertentu bisa kita minum air kelapa dengan tidak keseringan. Biasanya air kelapa itu bisa kita minum seminggu sekali atau 2 kali pada trimester kedua. Jika ingin minum air kelapa, maka harus memilih-milih. Kan sekarang banyak air kelapa yang dalam bentuk kemasan. Nah, lebih baik kita meminum air kelapa yang murni atau asli dari pohonnya. Baiklah ibu-ibu, bagi ibu yang hamil khususnya, itulah sedikit penyampaian saya mengenai penyebab air ketuban dan cara mengatasi agar air ketuban tidak keruh. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.